Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pemimpin ini serta teman-teman yang kami banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena atas kita rahmat dan karunia kita semua masih bisa berkumpul pada hari ini dalam rangka pendidikan Maulid kelima. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil program kami dengan tema pola makan sehat remaja dan judul upaya penerapan pola makan sehat dan pendidikan anak-anakku dengan menjalankan program Lokal Wellbeing Day atau Healthy Day. Sebelum itu, marilah izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bintang Rani sebagai moderator dan pemaparan materi. Untuk latar belakang, nama saya Najib Sirian sebagai pemaparan materi untuk program 2 awal. Nama saya Keisha Delmi Hazimah yang akan memaparkan program pertama yaitu Healthy dan juga yang akan memaparkan solusi dari evaluasi program yang kami jalankan. Nama saya Ahmad Iqbal Hani sebagai pengelola materi bagian pemasaran dan tujuan. Perkenalkan, nama saya Kiki Ferdinand. Saya membaca logbook dan format. Perkenalkan, nama saya Rizky Bakti yang akan menjelaskan tentang cara pengawasan dan pelaksanaan. Ya, langsung saja kita masuk ke materi pertama yaitu latar belakang yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelumnya, kalian apakah sudah mengetahui apa itu pola makan sehat? Pola makan sehat adalah upaya untuk mengatur porsi dan jenis makanan yang dikonsumsi agar dapat mempertahankan kesehatan, status nutrisi, mencegah atau membantu kesembuhan penyakit. Nah, pola makan sehat ini bisa dibiasakan sejak kecil, dimulai dari orang tua yang membiasakan kebiasaan ini. Pola makan sehat ini merupakan kebiasaan yang harus diterapkan agar anak-anak ini tidak berjajan sembarangan dan tidak melakukan hal-hal yang belum diketahui jenis bahan pembuatannya serta proses pembuatannya. Serta apabila orang tua tidak mengawasi pola makan ini, maka anak-anak ini akan sering atau terbiasa membeli makanan-makanan yang tidak higienis dan belum diketahui nilai gizinya. Dan pola makan sehat ini bisa dibiasakan dengan membawa bekal dari rumah. Selanjutnya, menabung. Menabung adalah aktivitas yang berkaitan dengan penyimpanan dan penyisihan sebagai pendapatan atau konsumsi. Menabung ini bisa menjadi salah satu upaya untuk membawa bekal ini bisa menjadi upaya untuk menyisihkan uang saku yang diberikan dan memanfaatkannya. Maka dari itu kami mengusung program yang bernama Wellness Day atau Healthy Day. Program ini berupa penerapan membawa bekal dari rumah oleh peserta di kelas 11D agar mereka dapat menyisihkan uang sakunya dan bekal mereka ini sesuai dengan pedoman makanan dari Kementerian Kesehatan yaitu isi PIB. Selanjutnya, berikut adalah pedoman isi PIB. Yang pertama ada makanan pokok yaitu nasi, kentang, ubi, jagung. Selanjutnya ada lauk pauk seperti daging-dagingan, telur, tempe, dan bumbu tahu. Selanjutnya ada sayur dan juga buah-buahan. Itu adalah dari program Wellness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya memiliki kesempatan untuk mewawancara salah satu murid dari SMA 11 yang bernama Pak. Saya Lady. Kalau saya bertanya, yang pertama, apakah kamu adalah orang yang memiliki kebiasaan untuk membawa bekal ke sekolah? Ya, Tuhan. Aku selalu bawa bekal setiap hari. Pak, kamu pernah bawa bekal? Sangat tidak. Kedua, jika kamu tidak membongkar, berapa waktu yang kamu habiskan untuk jajan dalam sehari? 30.000 ya. 20.000. Jika kamu membawa bekal, apakah kamu tetap jajan? Iya, tetap jajan. Tergantung sih, kalau misalnya aku lagi nabung ya duitnya aku simpen gak buat jajan. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada yang mau aku tabung atau aku lagi lapar, lebih lapar gitu, aku biasanya jajan juga. Biasanya nih
Menurutmu, apakah dengan membawa bekal kamu dapat menyimpan uang sakumu? Tidak, sama aja bohong habis. Iya, soalnya kan kalau kalau kan jadi biar mah gitu, nggak jajan banyak. Sekian dari wawancara dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut coba. Baik, selanjutnya fokus permasalahan. Dia ada aku. Selanjutnya ada fokus permasalahan. Berdasarkan hasil observasi kami di SMA Negeri 11 Jakarta Timur pada bulan Juli hingga bulan Agustus 2025, peserta didik seringkali tidak membawa bekal dari rumah, melainkan lebih sering membeli bekal di kantor. Tentunya hal tersebut menjadi hal yang harus diperhatikan oleh peserta didik karena seharusnya peserta didik harus memperhatikan apa yang mereka makan setiap harinya. Selain itu, peserta didik juga harus pintar-pintar dalam mengelola keuangan untuk hal yang bermanfaat. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, perlunya peserta didik dalam membawa bekal dari rumah guna untuk meningkatkan kebiasaan peserta didik dalam mengonsumsi makanan yang telah diketahui. Saatnya memasuki jam keempat. Saatnya memasuki jam keempat. Yang kedua, peserta didik yang dapat mengatur pola makan dengan baik guna untuk menghindari adanya riwayat penyakit sejak remaja. Yang ketiga, membiasakan peserta didik untuk mengelola keuangan dengan bijak guna untuk membentuk karakter menabung dan memanajemen keuangan yang baik sejak remaja. Selanjutnya ada ruang lingkup. Adapun ruang lingkup sasaran dari program peserta didik kelas 11B sebelum Jakarta, diharapkan nantinya program ini dapat dilaksanakan oleh seluruh siswa-siswi SMA Negeri 11 Jakarta. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat ini terdiri dari berbagai lingkup. Pertama, meningkatkan kebiasaan peserta didik kelas 11B yang membawa bekal. Dan yang kedua ada membawa bekal menjadi salah satu hal yang menyenangkan. Dan yang ketiga ada terbentuknya kebiasaan baik dalam memaksimalkan pembawa bekal. Dan yang keempat ada membangun karakter peserta didik rajin menabung dengan mengelola keuangan yang benar. Nah, selanjutnya rencana program kami. Seperti yang di awal sudah di-mention oleh Bintang, program kami itu bernama Wealthy Day, yaitu Wealthy Healthy Day. Maka kami akan menjalankan dua program. Yang pertama yaitu yang pertama bernama Wealthy. Wealthy ini berasal dari kosakata bahasa Inggris yang berartikan kekayaan atau juga kaya. Nah, pada program kami kali ini ialah kami ingin menggalakkan teman-teman atau peserta didik dari kelas 11B untuk menyisihkan uang saku tiap harinya mereka. Lantas bagaimana sih cara kita mengoptimalkan penyisihan uang saku ini tiap harinya? Yang program kedua yaitu healthy, yang berarti sehat atau kesehatan. Nah, pada program ini kami mengadakan penerapan pola makan sehat dengan menggalakkan aksi membawa bekal setiap hari Rabu. Nah, untuk pedoman makannya dari isi piringku. Nah, untuk peserta didik kelas 11B yang sudah berhasil secara rutin dan rajin membawa bekal di setiap hari Rabu, akan kami berikan apresiasi berupa pin penghargaan. Selanjutnya ada rencana pengawasan. Pengawasan yang telah dilakukan pada program kami yaitu sebuah tabel yang berjudul Bring Your Online Score. Pada tabel ini kami mendata pembawaan bekal dan uang saku yang berhasil disisihkan oleh siswa kelas 11B. Sistem pendataan yang telah kami lakukan akan kami kalkulasikan di mana peserta yang mencapai grafik tertinggi dalam perolehan membawa bekal serta presentase uang saku yang disisihkan kian bertambah akan kami beri penghargaan berupa PIN dan penambahan. PIN bertuliskan congratulations you are the best akan diberikan kepada 6 pemenang dengan mereka membawa bekal rutin dan peningkatan rata-rata uang saku serta kotak bekal akan diberikan sebagai hadiah pada 2 pemenang tersebut untuk meningkatkan semangatnya dalam membawa bekal. Selanjutnya ada pelaksanaan. Yang pertama kami membuat sebuah tabel yang berisi nama peserta didik kelas 11B sebagai wadah untuk mengajarkannya program kami yaitu Wealthy Day. Yang kedua, kami juga membuat tabel yang yang pertama kami memulai program dengan membuat akun Instagram sebagai wadah untuk mengajarkan program kami yaitu Wealthy Day. Yang kedua, kami juga membuat tabel yang berisi nama peserta didik untuk mendata pembawaan bekal dan keberhasilan dalam menyisihkan uang saku. Yang ketiga, kami juga membuat poster menarik yang berisi ajakan membawa bekal dan menyisihkan uang saku untuk mendukungnya program kami.
Selanjutnya pelaksanaan pada 11 September 2024. Kita sudah saat ini kan telah membawa bekal ya sebagai misal sesuai dengan posisi kriteria isi piringku. Misal mau satu mulai mengalami peningkatan. Nah, di sini adalah pelaksanaan dari sebelum adanya program kami, di mana teman-teman kelas 11B seringkali membeli jajanan di kantin dan jajanannya itu kurang sehat seperti instan dan juga es teh manis. Selanjutnya ini adalah dokumentasi setelah terlaksananya program kami, di mana kami sudah mulai menggalakkan adanya pembawaan bekal di setiap hari Rabu dan sesuai dengan pedoman atau kriteria isi piringku. Selanjutnya ada evaluasi. Setelah dilakukannya program WLID selama 4 minggu, dapat kami simpulkan adanya kelebihan dan kekurangan dari program kami. Nah, untuk kelebihan itu meningkatkan peserta didik kelas 11D yang membawa bekal. Maksudnya, kesadaran membawa bekal mulai muncul dan berkembang di beberapa siswa kelas 11D. Nah, untuk kekurangannya, tidak maksimalnya program penyisian uang saku terhadap peserta didik yang sudah membawa bekal. Walaupun peserta didik kelas 11B sudah membawa bekal dari rumah, namun tetap saja ada yang masih jajan dan membeli makanan di kantin. Nah, yang kedua itu kurang efektifnya pengawasan melalui media sosial atau Instagram Story. Nah, jadi kita melakukan pengawasan juga ada di media digital untuk berinteraksi dengan peserta didik. Nah, tujuannya itu untuk memperoleh informasi mengenai apa yang harus kita bawa dan berapa uang saku yang tersisa. Namun pada pengawasan ini kurang berhasil dilakukan. Selanjutnya ada solusi maupun evaluasi dari kekurangan-kekurangan yang ada di program kami, yaitu harusnya terdapat pembagian tugas dari adanya pengawasan dalam program WLID dan admin media sosial guna untuk mengoptimalkan berjalannya program dengan bersamaan. Jadi karena tadi kekurangan kami adalah kurang efektifnya pengawasan di Instagram Story atau media sosial, seharusnya di depannya lagi kami melakukan evaluasi, yaitu dengan adanya yang bertugas gitu untuk mengoptimalkan pengawasan di media sosial ini juga. Terus juga ada tambahan lain, yaitu dengan memberikan reminder atau pengingat bagi teman-teman untuk selalu membawa bekal di setiap hari Rabu. Selanjutnya, kami izinkan untuk mengumumkan pemenang dari program kami, yaitu Wellness Day. Ialah yang pertama ada Syifa Aulia Varianti. Di sini Syifa Aulia Varianti itu berhasil membawa bekal di setiap harinya dengan pedoman isi piringku. Terkadang Syifa itu membawa seperti salad dan juga makanan-makanan sehat yang dapat memenuhi isi piringku ini. Dan juga terkadang Syifa menyisihkan uangnya di setiap harinya. Selanjutnya yang kedua ada Abdurrahman Al-Irsyad. Abdurrahman Al-Irsyad ini memiliki kerajinan untuk membawa bekal dari rumah, dan terkadang juga Abdurrahman Al-Irsyad ini lebih rajin untuk menyisihkan uang sakunya. Selanjutnya yang ketiga ada Fania Wan Cayani. Menurut pengamatan kami, terkadang Fania itu membawa bekal sesuai dengan isi piringku, dan kadang malah Fania ini rajin untuk membawa buah-buahan. Nah, 3 orang seperti itu. Yang satu nggak masuk, Bu. Yang siapa ya? Syifa. Bagi yang namanya tertera bisa maju ke depan. Aduh, gue maju nih, gue maju. Selanjutnya ada lagi pemenang ini, teman-teman. Ada Nabila Arfan. Nah, Nabila asal Maulana ini seringkali memenuhi adanya bekal di piringku dengan memprioritaskan yaitu lauk pauk dan juga sayur-sayuran di dalam bekalnya. Selanjutnya, Sebentar, kalian berdua berdiri di sini aja supaya selanjutnya ada Arinitya Sagala Putita.
Ada Nabila Arfa, ada Arinita, dan ada kamu. Kucing. Aku izin matiin ya. Nah, karena di sini Syifa oleh Novarian diberikan kenalan untuk hadir, maka untuk tempat makan akan kami berikan kepada Abdurrahman Al-Irsyad terlebih dahulu. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau menjalankan program kami dengan baik dan sudah mau menjalankan program kami sesuai dengan pedoman isi diriku dan menyisikan uang satu setiap harinya. Boleh kembali ke tempat masing-masing. Oh my god, lucu banget ada pinnya. Semoga teman-teman yang mendapatkan penghargaan bisa menjadikan ini sebagai motivasi agar bisa membawa bekal dan menyisihkan uang sakunya setiap hari. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Apakah ada saran, pertanyaan maupun masukan dari Rima maupun teman-teman sekalian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan penyisihan uang saku. Tapi gimana kalau misalnya ternyata kita kan diajar di kantin, tapi ternyata kalau misalnya dia beli makan-makan saya di kantin kayak nasi jenis, ayam itu sebenarnya sehat-sehat aja kan. Tapi di sini kalian cuma ternyata dia bolos, dia nggak hemat gitu. Kalian nggak ngedata dia jajan apa sama di kantin. Terus berarti kan parameter kalian dalam menjalankan program lagi ini kurangnya itu gimana? Terima kasih, pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Arfa dari kelompok 3. Saya ingin bertanya untuk program ini, kan sebelum kalian adain program ini, kalian bilang tuh jajan di kantin itu tidak boleh kan karena kurang sehat. Nah, terus ada bekal nih misalnya, kalau misalnya bekal itu dimakannya pagi, tapi kan pasti siang itu kan lebih banyak energi karena terus belajar kan. Nah, kalau misalnya uang yang saku yang dia bawa ini buat jajan pas siang itu tuh apakah program kalian efektif? Karena kan dari dia bawa bekal juga kan, tapi pas di uang saku ini dia nggak bisa misahin karena dia harus beli makanan untuk siang biar dia nggak kelaparan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Salwadina dari kelompok 6. Jadi bertanya nih, kalian pasti melakukan pengawasan juga kan ketika kita semuanya. Nah, kalian dapat nggak sih kayak faktor-faktor belakang atau lingkungan yang membuat siswa-siswi
uang dia habis
juga atau teman-temannya yang kayak jajan di kantin dan kayak misalnya bikin jajanan baru gitu, itu ada aja yang kadang malah pengeluarannya itu malah sama aja gitu, dia berbekal Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, apakah ada dari mana yang ingin memberikan saran ataupun pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Hanifah Karensi. Bertanya, semisal nih dia bawa bekal, tapi bekalnya tuh di sekolahnya nggak makan, dia malah jajan di kantin. Itu gimana solusinya? Dan juga bekal itu gimana? Tapi tuh dia bekalnya juga benar-benar nggak dimakan sampai pulang. Jadi dia benar-benar istirahat pertama sama istirahat kedua, kemungkinan dia jajan dari kantin. Itu gimana? Terima kasih. Jawab pertanyaan dari jadi pada saat pelaksanaan program ini sebenarnya kami juga menemukan yang ada di salah satu peserta didik di kelas 11B yang udah bawa bekal dan kebetulan ada sayur dan misalnya lauk pauknya, tapi dia lebih memilih jajan di kantin dengan alasan bekalnya nggak enak. Jadi aku udah pernah aku kayak ngomongin aja atau kayak negur kayak kenapa bekalnya nggak dimakan malah jajan bisa di kantin. Jadi itu kayak udah sering diperingati, tapi karena misalnya emang faktor mereka nggak suka atau makannya, jadi bekalnya itu tetap nggak dimakan atau bahkan bekalnya dimakan masih penuh. Jadi balik lagi ke faktor itu. Dan juga menurut saya sendiri, karena program ini bersifatnya itu bisa dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, jadi tugas dari kita sendiri juga untuk mengingatkan nih teman-teman semuanya, karena ada kalanya program ini tuh berjalan dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, nggak harus berbentuk benar-benar yang program gitu, melainkan kita kayak bisa nih reminder ke teman-teman, itu pokoknya dimakan dulu, jangan makan makanan yang lain yang dari kantin dulu, seperti itu. Oke, sekian. Baik, kasih yang dulu. Kelompok dua ya benar. Oke. Perlu diingat sekali lagi bahwa proyek atau program bahkan juga apa yang kalian buat ini bukan berarti sampai di sini ya, tapi dia akan berkesinambungan, gitu. Jadi yang mau didapat adalah sebuah program yang berlangsung lama dan menarik untuk dilakukan. Nah, berbicara tentang makanan nih, kalau saya kasih pilihan nasi, ikan, sayur dengan Indomie, cilok, mana yang dipilih? Sama kalian? Indomie dan cilok. Ya, tadi ada bilang bawa dari rumah tapi nggak dimakan ya, bilang gak enak. Waktu mamanya siapa itu, anaknya siapa itu? Ya, kalau tahu mamanya dimarahin. Karena kita bawa makanan yang masak kasih mama dong. Ada yang papa yang masak, ada juga papa yang masak. Tapi kebanyakan adalah seorang ibu. Nah, perhatikan, ini sebuah program atau ide yang sangat menarik walaupun baru dimulai di hari Rabu, setiap hari Rabu. 5 hari kalian isi
sebuah hal ataukah sebuah program yang mau mengajar nih. Goalnya adalah ketika bawa bekal, uang jajan terkumpul. Bener ya? Goal atau tujuannya. Rajin bawa bekal, berarti kurang jajan, uang bertambah. Nah, mestinya ini program yang menarik. Bener ya? Mestinya menarik di program. Kenapa? Karena ketika uang kita bertambah sesuai dengan apa nih tema program ini, maka uang itu bisa dibeli banyak hal, begitu. Tetapi ada tetapinya, gitu ya. Terkadang yaitu tadi kebiasaan, kemudian lihat temennya, kemudian lingkungan yang kurang mendukung, itulah yang kemudian kadang kita lupa ada program ini. Apalagi kalau belum kata maaf sama sekali. Ada yang makanannya dia hanya memakan nasi dengan satu lauk, ya, misalnya telur goreng misalnya, ya. Nanti dia bawa ke sekolah, dia lihat temannya, waduh di sana ada sayur, ada apa, nugget, ada sosis, ada macam-macam nih. Yang terjadi juga yang macam-macam bawa ini juga kadang-kadang nggak berbagi sama temennya ya. Dia asyik makan sendiri. Kadang yang temennya udah milih tiganya yang banget gitu ya. Pengen diminta, kita takut gitu ya. Nggak berbagi, ya. Makanya tanyain Kevin sama Kevin sama Nabil. Ibu, saya suka pesan kalau makan temennya di sebelah ditawarin. Bener ya? Iya, Kristen yang saja. Saya mengajarkan begitu. Kalau punya makanan lebih tawarin temennya. Kevin begitu nggak? Nabil nggak? Nggak begitu ya? Nggak namanya? Padahal ibu sudah katakan tawarin. Kalau lebih lauknya ditawarin temennya ya. Gitu. Jangan kita makan sendiri, yang sebelah juga pengen banget ya. Karena ibu suka begitu. Kalau istirahat dia apa karena dia lapar itu anak, apa karena dia memang nggak biasa berbagi, orang tuanya nggak ngajarin bahagia berbagi itu, jadi dia makan sendiri. Itu yang sebelah udah turun air dulu. Apalagi kalau makan Indomie ya, baunya aduh masuk semua ke saraf-saraf kita. Itu Indomie itu yang menyakat itu ya, sedang itu kalau kita seduh itu langsung baunya ya. Yang nyium doang bau, yang makan aja dia nggak peduli gitu. Nah, ini yang perlu diutamakan. Artinya kita tidak mengacu hanya kepada program itu, tetapi bagaimana dari bawah bekal itu kita juga harus berbagi. Jadi refleksi atau aplikasi daripada bawah bekal, sehingga uang kita terkumpul, tabungan surga juga terkumpul ya. Benar ya? Berbagi itu salah satu amal ya, benar? Yang muslim nih, ya. Maka itu si artis yang senior meninggal kemarin juga dia bilang kepada mahasiswanya, ibu traktir di kantin ya supaya bekal ibu kalau mati. Ya, dia mati kemarin dia bawa bekal itu, sudah mentraktir mahasiswanya berapa orang, ya, yang S2. Karena dia merasa bahwa amalnya itu dia bawa sampai mati. Nah, kalian yang muslim punya pembelajaran hal itu, monggo berbagi. Jadi jangan hanya mana piringmu, ini piringku. Piringmu lengkap karena piringku nggak lengkap, gimana ya caranya itu loh, gitu ya. Jadi amal kita dapat juga nih ya, yang muslim ya, kita amal dapat tabungan akhirat kita dapat ya, uang juga dapat dunia nih lengkap gitu. Saya berharap program ini tidak hanya program
Jadi bukan sekedar itu, tetapi kita berbagi juga di dalamnya. Ya, yang lain dia dulu ya. Kita berbagi juga sehingga kita dapat uang di dunia ini dapat duit, di akhirat juga ada berpahala. Gitu ya. Oke, jadi saya apresiasi untuk kelompok 2 yang sudah berjeri lelah ya, karena prosesnya kita tahu bahwa tidak gampang. Untuk wawancara tadi bawa bekal nggak, bawa ya, gitu ya, dia jawab flat, gitu ya, jajan nggak jajan, gitu ya. Flat jawabannya ini kan menggambarkan satu hal yang harus menjadi perhatian nih bagi kelompok 2, begitu. Dan juga kalau nggak bawa bekal, pertanyaan saya, kalau ada yang tidak bawa bekal, apa tindakan kalian sebagai pencetus program ini? Biasanya kalau misalkan kayak gak bawa bekal itu tuh kita ngasih motivasinya itu lewat diri kita sendiri. Jadi kan sebenarnya kalau misalkan kita itu sudah bisa mencetuskan program, berarti kita sendiri udah bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita buat juga nih kayak bagaimana caranya supaya kita juga bisa dicontoh sama mereka. Jadi selain kita memerintahkan, selain kita memberitahu, selain kita mengingatkan gitu. Jadi kita juga ngasih tahu lewat perilaku kita, lewat action kita juga. Jadi kita apalagi Arjun Kevin ini kan cowok-cowok gitu kan ya. Jadi mereka yang termasuk bisa ngajak juga nih teman-temannya yang berbuka, karena seringkali mereka juga suka makan bareng gitu Bu. Jadinya sama-sama punya keinginan buat makan bareng supaya ketika mereka punya sama tujuan yang sama kayak punya tujuan buat makan bareng gitu, buat seru-seruan, jadinya sama-sama mau buka. Iya, maksudnya begini. Pernahkah kamu membawa bekal lebih ketika ada temanmu tidak makan, kamu berbagi? Belum dilakukan ya? Nah, nanti dibuat ya. Iya, yang mencetuskan program juga begitu. Dia bawa, ada rumah kamu bawa dia lebih ya. Saya bawa lebih, nanti bilang oh ini yang belum. Tapi kalau ibu ngomong ini jangan langsung bawa bekal ya semuanya, kasihan mereka. Ini ya. Yang tidak membawa itu dibantu, dikasih gitu ya. Oh ini ada sedikit berbagi. Ya, jadi tidak hanya sekedar program yang mengajak ya, tapi program juga yang memberi, gitu ya, yang memberi dan melaksanakan berbagi. Ayo kita kasih gitu ya, sehingga yang terjadi program ini tidak hanya untuk diri sendiri, karena kalian ini untuk diri sendiri ya, dia tidak untuk orang lain gitu loh, sendiri. Karena saya bawa bekal, uang saya nambah, gitu. Tapi apa penjabarannya buat orang lain? Ya ada di sini tergambar ya. Jadi tolong juga dibuat sehingga tindak lanjutnya ada. Jadi artinya saya sendiri bawa bekal, saya sendiri uang jajan saya tersimpan dengan rapi, tapi saya juga akan berbagi ke orang lain. Sehingga terjadi uang itu tidak hanya kita simpan buat kita sendiri, atau makanan itu buat kita sendiri, kita bagi juga kepada orang lain. Nah, dari mana mulainya ya? Dari kelompok, paham ya? Dari kelompok, gitu. Kendati kita bilang, Bu, saya hanya telur tidak masalah. Telur 2 di dada kan sudah besar tuh ya. Nanti dada temennya, ada nggak ditambahin gitu temennya. Nasi nggak ada ditambahin. Jadi yang 6 orang ini harus membawa bekal lebih setiap hari Rabu, sehingga terjadi bisa berbagi. Paham ya? Itu tambah dari saya sehingga program ini tidak hanya untuk diri sendiri, tapi program ini juga untuk orang lain dalam konteks berbagi ya. Yang lainnya tidak ada, saya lihat laporan juga sudah baik ya, dan tinggal pelaksanaannya juga sudah baik. Tadi sudah dilaksanakan ya, sudah dinilai karena ada berapa orang tadi yang dapat PIN itu ya. Nah, itu merupakan langkah awal. Nah, selanjutnya mungkin aku tambahkan tadi, kelompok harus berbagi sehingga program ini tidak diam begitu saja dan untuk milikku sendiri, tetapi juga untuk orang lain ya, sehingga berguna. Baik, itu saja dari saya.